Nah, kita akan masuk ke Ethereum, bro. Ethereum di 3.297 gini. Apakah ini jadi potensi second buying chance sebelum bull run 2025 ini apa gimana, bro? I believe so, ya. Jadi masih di dalam weekly, ya, bullish order block. Saya pribadi masih punya exposure dengan Ethereum. Still bullish, still thinking, ya, Q1 ini akan menjadi area yang menarik ya untuk tambah-tambah exposure. Saya pribadi masih percaya ya, Ethereum masih oke dibeli di range low, bahkan ketika dia retest lagi ya nanti. Misalkan dia drop below 3.000, tapi kalau Bitcoin bottom di sini, I believe this is the bottom for Ethereum sebelum ya dia kembali ke range 4.000 ke range 5.000 ya untuk make a new all time high. Karena ya kita lihat data historis. Ya. Setahun setelah halving di Q1, Ethereum tuh selalu perform lebih bagus. Dengan adanya upgrade sekarang dan juga dengan price action yang ada sekarang, Ya. orang memang sangat bearish ya bro. Karena mereka hanya trade based on sentiment. Dan mungkin mereka over leverage dengan semua leverage yang mereka miliki. Sehingga mereka nggak bisa melihat semua itu dengan jelas. Yes. Padahal the pattern still in play, historical data still in play, major update is coming. Dan ya kita lihat 212 hari setelah halving, chart ETH Bitcoin. Potensi bottom. Dan ketika Ethereum udah mulai gerak, we will see the massive alt season or altcoin rally yang kita memang idam-idamkan. Ya. Jadi jangan lihat time frame kecil sambil scroll sosial media seakan-akan panik. Karena orang yang kalian lihat panik, itu satu mereka gak pegang duit gede juga biasanya. Oh iya betul. Dua, mereka juga sama kayak kalian, trade based on sentiment, terus kalian baca tweet, oh bearish, oh seperti ini, oh seperti ini. Terus kalian nggak lihat nih time frame-nya gedenya seperti apa, terus kayak what the fuck is going on, ya nggak kemana-mana portonya jadinya. Harus bisa ini ya teman-teman ya. Teman-teman tuh harus bisa untuk melihat ya. Secara holistik. Secara holistik. Makronya apa sih yang terjadi sekarang? Cina lagi ngapain, India lagi ngapain. Oke, yang pegang-pegang barang. Tapi justru bro, gue ngeliat sentimen, kan ini cara mikir kontrarian, oke? Ini gue ngajarin kalian how big funds kayak kita works ya. Jadi ketika market itu bilang oke, Cina ini nggak bagus, tapi secara pelaku kripto bro, kalau gue lihatnya seperti ini, Cina kan nggak bagus, oke? Yes. Otomatis kalau bondsnya sliding, ini soon equity marketnya akan berantakan. Ya indeksnya CSI Cina itu bakal berantakan. Nah orang-orang kaya di Cina yang pegang duit di saham akan kemana? Nah itu kan pertanyaannya. No? Iya. Iya sure, kripto di ban di sana, tapi apakah benar orang Cina bisa dilarang bro? Nggak bisa. Ya. Iya. Mereka banyak sekali underground movement di sana di kripto. Bener. Ya karena gue udah lihat sendiri gitu di sana ya. Yes. Jadi gimana teman-teman? Menurut teman-teman apakah kalau justru Cina itu negara secara equity melemah, orang-orang kayanya pindahin duitnya kemana? Mereka bahkan banyak yang mau pindah warga negara loh bro ke Vietnam, cuman buat bisa trade Bitcoin. Nah kalian bersyukur makanya bisa trade di sini. Iya. Ya orang Cina tuh banyak kabur ke Vietnam. Jadi kalau kalian tanya kenapa SDM-nya Vietnam tinggi, itu bukan orang Vietnam, itu orang Cina yang sana. Iya. Ya. Jadi itu jawabannya teman-teman. Plus juga ya per hari ini. Yes. Untuk regulasi kan kita juga udah di bawah OJK ya. Oh ya, per hari ini ya. Per hari ini. Congrats. Kita juga ya berharap ada sinergi positif ya tentang regulasi kripto di Indonesia karena anything regulated wise itu perkembangannya selalu bisa lebih eksponensial ya harapannya. Dan menarik tadi ya, kita ngomongin memang sekarang market sliding ke low 90k, tapi sentiment fear and greed index sekarang tuh masih neutral. Kemarin greed. Yes. Hari ini ada one last spike ke 92k dan udah mulai netral ya. Is it a good time to scale in? Ya karena last month juga kita lihat masih sangat greed ya. Yeah. Jadi ya kita trade based on sentiment dan orang udah mulai panik ya. Next ya Solana bro. Oke. 191 nih, gimana nih? 191. Gue sempat ada scaling sih kemarin di 200. Iya, jadi ketika kita lihat ya chartnya Solana. Double bottom daily chart ya. Not financial advice tapi I believe it's a good time to scale in ya. Kita lihat lah ya chartnya dia ya. Weekly chart kita bahas juga di Solana buat teman-teman ya. Yang miss entry di 180, I believe 191 ini bisa jadi area yang oke ya buat scale in. Kenapa? Ya kita lihat lah ya daily chartnya ya retesting low ya dengan potensi double bottom di sini ya. Not financial advice tapi Solana sekarang ada memang bro chance dia untuk ya konsolidasi, a little bit consolidation ya before next leg up ya. Kalau di sini
kita bisa developing price action seperti ini is still a bullish sign for Solana. Asalkan jangan sliding down ya below 170 karena 170 ini area support yang sangat kuat untuk Solana. Jadi buy the dip ya untuk Solana. Yes. Next ya kita mau bahas beberapa bro. Yes. Barang-barang yang menarik ya. AI16Z. Barang-barang kalau dibahas jadi bareng-bareng. Oh. Ya, ada barang-barang nih. Iya ada barang-barang. Dibahas jadi bareng-bareng. Bareng-bareng. Oke. AI16Z. AI16Z ya. Kenapa ini masih menarik? Ya ini kita lihat ya sebenarnya altcoin per pagi ini dari data Banter Bubbles ini dia mengalami yang namanya bounce. Oke. AI16Z juga salah satu yang bubble-nya paling gede. Ya. Kenapa? Karena ini juga dia masih menjadi salah satu AI agent play yang sangat menarik. Ya. Kalau yang pentolan ya saya bilang pentolannya ini dia udah mulai recovernya paling cepat. Oke. Berarti yang lain Fartcoin, Griffin, Yes. Cerebro ini punya chance juga bro untuk dia mulai berkembang ya. Karena kalau kita lihat nih AI data dari Kaito mindshare-nya sekarang di 56,48%. Still strong. Still AI and strong. Ya, jadi manifest the dip ya untuk beberapa AI agent play dan selalu condong ke the winner. Yes. Kenapa? Karena the winner tend to bounce harder. Ya, itulah mengapa ya AI16Z ya ini kalau kita lihat the winner ya dia bounce pretty hard ya dari area bullish ya order blocknya ya not financial advice tapi ya AI16Z mungkin ya kita bisa melihat skenario seperti ini beberapa hari ke depan ya. Jadi dia dikasih turun dulu ya ke 1,4 untuk konsolidasi ya sebelum possible ya moving next leg up ya sampai ke 2 ya. Jadi very strong bounce ya. Kalau kita tarik bounce-nya dari low 24,68% untuk AI16Z. Yang mana ini pasti ya ada chance diikuti berbagai AI agent play yang lain. Nah ini juga lucu bro menurut Apa gua. itu? Dimana 7.921 yang nonton. Kalau marketnya merah, nah kan justru kemarin nggak banyak yang mau belajar. Mereka maunya masuk pas hijau. Bener. Jadi nah kalau udah begini, kalian tahu kan kapan scaling in, kapan scaling out. Cuma dari viewer margin call nih gue ajarin kalian. Karena itu adalah fear and greed-nya manusia aslinya. Mereka nggak tertarik di saat harganya tuh murah. Ya. Kalau kaos kaki diskonnya lu beli gitu ya. Virtual bro nextnya. Oke. Virtual ini juga salah satu play tentang AI agent infra. Jadi salah satu yang terdiskon hebat ya. Dan ini pun sesuai dengan skenario yang kita bilang. Ya, kita ke teman-teman bilang waktu ditanya tuh minggu yang lalu, oke nggak virtual? Kita bilang nggak. Tapi kalau dikasih diskon sampai ketiga, boleh. Ya. Minggu lalu loh ya. Nah, kita bilang bakal ada diskon. Ada diskon virtual ketiga dan per hari ini ya. Per hari ini dikasih ketiga ya. Dengan range yang ada sekarang. Ya, kalau kamu scale in sekarang ada chance dia ke range high-nya itu naik 59%. Tapi kalian lebih suka nih FOMO waktu hijau, bro. Ya, waktu minggu yang lalu beli terus drop 40%, terus di cut loss di low, terus nangis lagi. Ya, jadi gimana outlook-nya untuk virtual? Bullish ya, untuk per hari ini, per Jumat ini. Dia retest di $3, bullish order block di daily chart plus ya, di sini juga adalah area of value demand area di daily chart. Jadi you need to understand ya, virtual might be a good play, a good bounce play dengan ya potensi sampai ke 5 ya. No financial advice. Tapi teman-teman yang tanya waktu itu virtual idealnya beli di mana ya, saya sekarang beli 3 ya. Sekarang 3. Ya. Next ya bro, kita akan bahas hyperliquid. Oke. Hyperliquid ini banyak orang yang bercanda bro. Jadi hyper liquidated ya. Karena banyak yang kena liquidated. Ya, banyak yang kena liquidated. Saya pribadi beli di 3 dan 5 ya, udah moonback. Saya juga masih target ke 100 sebenarnya. Tapi sekarang hyper liquid ini revisit area support psikologis yang kuat di $20. Saya bilang ke teman-teman ya, waktu ditanya tuh juga minggu yang lalu, hyperliquid oke beli di mana ya, DCA 27 sampai 25. Tapi kalau dikasih turun sampai ke 20 ya, it's a very good area buat scale in ya. Hyperliquid di 20. Target berapa? Ya pribadi memang ada chance ke 100, tapi ya not financial advice ya. Tapi saya sendiri ya masih percaya bro dengan chance ini ke 100 ya, at least ya, which is 5x dari sini. Yes. Dan
a very good area to buy. Kenapa? Karena as a protocol, Hyperliquid ini udah sejajar bro, dengan Ethereum dan Solana dari daily revenue 24 jam ya, selama 24 jam. A very very big ya revenue for Hyperliquid, dan ya dengan chance yang ada sekarang masih oke ya di area 20. Ya, harusnya kalau market bounce di sini, Bitcoin range low, yang mana saya bilang hari ini ya agak tinggi ya confidence-nya, tapi saya sendiri merasa, feeling saya pribadi, not financial advice, I think this is the range low untuk Bitcoin beli, konsolidasi dan pump setelah tanggal 20 setelah Trump dilantik ya. Jadi we will see ya, my personal bet untuk market sekarang. Nextnya Pengu. Oke, Pengu ya, ini NFT coin yang ya sekarang juga mendekati ya range yang harusnya ada massive bounce ya. Kenapa ya? Karena dia masih ada chance ya untuk developing yang namanya higher low di sini ya. Pengu 0,03 ini adalah bullish order block di daily chart ya, harusnya di sini kita memperoleh yang namanya potensi low, bro. Kalau masih ditarik dulu ya, bisa DCA sampai 0,03 ya, dengan invalidasi ya jelas di bawah 0,03 ya. Kalau kita masih ditarik seperti ini ya, long term still a continuation play untuk Pengu ya, karena market coding ya ini masih ada potensi di sini dia develop yang namanya higher low ya. Low-nya kalau kita tarik 22 Desember di 0,027 ya. Higher low ya, ada possible di 0,03 dan sekarang di 0,035. Jadi price action wise seperti apa? Ya saya masih tend to be bullish ya sampai proven otherwise untuk Pengu, dan ya ada chance membentuk higher low di 0,035. Iya. Next kita akan bahas Ondo, bro. Oke. Ondo RWO project ya, not financial advice, tapi naratif kalender kita mengungkapkan Q2 2025 ya, itu adalah narasinya untuk RWA ya, atau real world asset. Dengan keadaan Ondo yang sekarang diskon dari high-nya, yaitu diskon 44%. Kalian beli ketika udah ada blood in the streets, ketika udah drop 40% dari range high-nya, bukan sebaliknya ya. Bukan ketika semua orang euforia. Karena Ondo ya, kalau kita lihat sekarang dengan retracement zone ya, kita ini ada di area of value yang ideal ya. Kita ada di golden pocket Fibonacci dan angka psikologis ya di 1,3 ya, rest 1,2 ya. Jadi apakah ini area yang ideal untuk membeli Ondo? Menurut saya lebih ideal bro beli di 1,28 ya daripada beli di 2,2 dolar minggu yang lalu. Jadi not financial advice, tapi harusnya ya kalau market bottom di sini Ondo is a very good buy ya untuk buy the dip.